Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Nizam dengan NIM 2105009740045. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun ajaran 2021 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang routing dinamik serta saya akan melakukan simulasi terkait routing dinamik nanti. Oke, langsung lanjut ke routing dinamik sendiri itu apa sih? Routing dinamik adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pengiriman paket data di antara jaringan menggunakan mekanisme pengaturan otomatis, di mana perangkat jaringan dapat mempelajari rute yang tersedia untuk mencapai jaringan tujuan melalui perubahan topologi jaringan secara otomatis. Macam-macam routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Kemudian yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF, Open Short Path First. Yang keempat EIGRP, Enchant Internal Gateway Routing Protocol. Yang terakhir BGP, Border Gateway Protocol. Lanjut, fungsi routing dinamik. Fungsi utama dari routing dinamik adalah untuk memungkinkan pengiriman paket data di antara jaringan yang berbeda dengan efisien dan efektif. Routing dinamik juga memungkinkan jaringan untuk memperbaiki sendiri rute-rute yang rusak atau terputus, sehingga memungkinkan jaringan untuk berjalan lebih lancar. Berbeda dengan routing statik, routing dinamis jika ada misalnya salah satu rute yang rusak, maka dia akan mencari rute sendiri untuk tetap mengirimkan file yang akan dikirim. Tujuan routing dinamik. Tujuan utama routing dinamik adalah untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan mengoptimalkan pengiriman paket data. Routing dinamik memungkinkan jaringan untuk memperbarui informasi rute secara otomatis, sehingga jaringan dapat beradaptasi dengan perubahan topologi jaringan tanpa perlu konfigurasi lagi secara manual. Kelebihan routing dinamik. Yang pertama, otomatisasi. Routing dinamik memungkinkan jaringan untuk memperbarui informasi rute secara otomatis, sehingga meminimalkan intervensi manual dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, efisiensi. Routing dinamik memungkinkan jaringan untuk mencari rute terbaik untuk pengiriman paket data, sehingga meminimalkan waktu pengiriman dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth jaringan. Yang ketiga, skalabilitas. Routing dinamik memungkinkan jaringan untuk mengatasi perubahan topologi jaringan dan menangani pertumbuhan jaringan dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian untuk kelemahan routing dinamik sendiri, yang pertama, keamanan. Routing dinamik memungkinkan perangkat jaringan yang tidak sah untuk memasukkan informasi rute yang salah, sehingga dapat membahayakan keamanan jaringan. Yang kedua, kompleksitas. Konfigurasi dan pemeliharaan routing dinamik dapat menjadi kompleks dan memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi. Overhead. Routing dinamik memerlukan waktu dan sumber daya jaringan untuk memperbarui informasi rute secara otomatis, sehingga dapat menambah beban overhead pada jaringan. Mungkin ini tadi sedikit informasi yang saya jelaskan terkait materi routing dinamis. Kemudian saya akan melanjutkan video ini dengan simulasi routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di simulasi routing dinamik kali ini untuk kerangka yang dibutuhkan tetap sama, yaitu 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server, sama seperti routing statik. Yang menjadi perbedaan adalah kita nanti akan men-setting routernya sehingga dapat menjadi routing dinamis. Oke, langkah pertama yang kita butuhkan. Pertama-tama kita perlu menghapus setiap isi dari routing statik, yaitu network address-nya kita hapus semua terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk router 2 juga kita hapus. Lanjut ke router 3 juga akan kita hapus untuk
informasi network address dari routing statiknya. Setelah terhapus semua, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pada tab CLSC kita akan ketikkan no auto summary dan version 2. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Pada di sini kita akan mengetikkan no auto summary, kemudian version 2. Maka di sini akan berubah menjadi version 2. Kemudian kita akan menginputkan network pada router 1. Network pada router 1 yaitu 15.0.0.0 kita add, kemudian 13.0.0.0 kita add juga, kemudian yang terakhir 192.168.1.0. Lanjut ke router 2, kita ketikkan sama seperti router 1, no auto summary, kemudian version 2. Setelah itu kita isikan juga pada tabel RIP-nya sesuai dengan yang ada di sini. Yaitu yang pertama kita isikan 12.0.0.0. Kita add. Kemudian lanjut yang kedua 23.0.0.0. Add. Yang terakhir 192.168.1.0. Kita add. Kemudian pada router 3 kita melakukan langkah yang sama, yaitu pertama-tama kita ketik no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2. Kita akan isi lagi tabel RIP untuk router 3. Yang pertama 13.0.0.0. Kita add, kemudian lanjut 23.0.0.0. Kita add. Lanjut 33.0.0.0. Kita add. Yang terakhir 43.0.0.0. Kita add. Setelah selesai kita setting semua, jangan lupa untuk tiap router kita save dengan cara kita klik ke global, kemudian setting, kita save. Setelah muncul oke, maka otomatis data telah tersimpan. Lanjut ke router-router berikutnya. Kita akan save juga. Sudah oke, berarti telah tersimpan. Lanjut ke router 1, kita akan simpan juga datanya. Oke, sudah tersimpan semua. Berikutnya kita akan melakukan simulasi untuk routing dinamisnya dengan cara mengirimkan PDU yang telah kita buat listnya. Oke, untuk simulasinya pertama-tama kita akan merubah dari mode real time ke mode simulasi. Kemudian untuk filternya kita hanya nyalakan ICMP. Oke, untuk simulasi pertama yaitu simulasi dari pengiriman PDU dari PC1 menuju PC2. Kita kirimkan dari PC1 ke PC2. Dari PC1 menuju router 1, kemudian router 1 meneruskan ke PC2. PC2 memberikan feedback melalui router 1, kemudian diterima oleh PC1. Dan pengiriman sukses.
Lanjut ke skenario kedua, dari PC1 menuju ke PC3. Dari PC1, file akan lanjut ke router 1. Kemudian dari router 1, file menuju router 2, kemudian dari router 2 dilanjutkan ke PC3. Kemudian PC3 memberikan feedback melalui router 2, kemudian router 2 melanjutkan ke router 1, dan router 1 mengirim ke PC1. Dan skenario kedua sukses. Lanjut ke skenario nomor 3, dari PC1 menuju ke server 1. Dari PC1, file dikirimkan menuju ke router 1. Kemudian dari router 1, file menuju router 3, kemudian menuju ke server 1. Server 1 memberikan feedback melalui router 3, kemudian router 3 melanjutkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan kembali ke PC1, dan skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC1 ke server 2. Kita kirimkan dari PC1 file menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 file menuju ke router 3. Kemudian dari router 3 file menuju ke server 2. Kemudian dari server 2 file menuju ke kembali ke router 3. Kemudian dari router 3 file menuju router 1 dan router 1 mengirimkan kembali ke PC1 dan skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu skenario dari PC3 menuju PC1. Dari PC3, file akan dikirimkan ke router 2, kemudian router 2 menyalurkan ke router 1, kemudian dari router 1, file dikirim ke PC1. Kemudian PC1 memberi feedback melalui router 1, kemudian router 1 melanjutkan ke router 2, dan router 2 mengirimkan kembali ke PC3, sehingga skenario sukses. Lanjut, yang selanjutnya yaitu dari PC3 menuju PC2. Dari PC3, file menuju ke router 2, kemudian dari router 2, file menuju router 1, dan akhirnya diterima oleh PC2. Kemudian PC2 mengirim feedback melalui router 1, kemudian router 1 melanjutkan ke router 2, dan akhirnya file sampai kembali ke router 3. Dan skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC3 menuju ke PC3 menuju ke server 1. Takut dari PC3 menuju ke server 1. Dari PC3, file menuju ke router 2. Kemudian dari router 2 menuju ke router 3, dan dari router 3 akhirnya diterima oleh router 1. Kemudian lanjut, router 1 mengirim feedback melalui router 3, kemudian dilanjutkan oleh router 2, dan diterima lagi oleh PC3, sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC3 menuju ke server 2. Dari PC3, file dikirimkan ke router 2, kemudian dari router 2 dilanjutkan ke router 3, kemudian dari router 3 akhirnya diterima oleh server 2 file tersebut. Kemudian server 2 mengirim feedback melalui router 3, kemudian router 3 dilanjutkan ke router 2, dan akhirnya diterima kembali oleh PC3. Oke, untuk skenario selanjutnya, yaitu dari server 1 menuju server 2. Dari server 1, maka file akan terkirim ke router 3. Kemudian dari router 3 langsung diterima oleh server 2. Server 2 mengirim kembali melalui router 3, kemudian diterima oleh server 1. Dan skenario-nya sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari server 1 menuju ke PC1. Dari server 1, maka akan file menuju ke router 3. Kemudian dari router 3,
dilanjutkan ke router 1, kemudian dari router 1 diterima oleh PC1 akhirnya, dan dari PC1 mengirimkan kembali melalui router 1, kemudian dari router 1 dilanjutkan ke router 3, kemudian dari router 3 kembali ke server 1, dan skenario berhasil. Lanjut ke skenario berikutnya, dari server 1 menuju ke PC2. Dari server 1 file menuju ke router 3, kemudian dari router 3 dilanjutkan menuju ke router 1, dan akhirnya file diterima oleh PC2. Kemudian lanjut router 2, PC2 mengirimkan kembali melalui router 1, kemudian router 1 lanjutkan melalui router 3, kemudian diterima kembali oleh server 1. Lanjut ke skenario berikutnya, dari server 1 menuju ke PC3. Dari server 1 file menuju ke router 3, kemudian dari router 3 file menuju ke router 2, akhirnya diterima file tersebut oleh PC3. Kemudian PC3 mengirim kembali melalui router 2, router 2 melanjutkan melalui router 3, dan router 3 akhirnya sampai ke server 1 sehingga skenario sukses. Setelah semua simulasi yang kita lakukan berhasil, kemudian kita akan men-tracing setiap jalur dari yang telah kita simulasikan, dimulai dari PC1, kita menuju ke command prompt, kita ketikkan tracer. Dari PC1 kita akan men-tracer ke PC2, dan alamat IP PC2 yaitu 192.168.1.65. Trace complete, kemudian lanjut ke tracing selanjutnya, yaitu tracing dari PC1 menuju ke PC3. Kita ketikkan tracer, kemudian 192.168.1.253 yang merupakan alamat IP dari PC3. Di sini terlihat bahwa tracing complete. Oke, lanjut ke tracer selanjutnya. Kita akan men-tracer dari PC1 menuju ke server 1. Kita ketikkan tracer spasi 33.33.33.1. Kita enter, tracer complete. Terakhir, kita akan men-tracer dari PC1 menuju server 2. Kita ketikkan 43.43.43. Maaf. Pertama kita ketikkan tracer terlebih dahulu. Kemudian lanjut 43.43.43.1 yang merupakan alamat IP dari server 2. Tracer complete. Setelah selesai melakukan tracing pada PC1, lanjut kita akan men-tracing pada PC3. Kita klik desktop, kemudian ke command prompt. Dari PC3 kita akan mencoba tracer ke PC1 terlebih dahulu. Kita ketikkan tracer, kemudian kita ketikkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Enter. Di sini terlihat tracernya berhasil. Kemudian lanjut. Selanjutnya kita ketikkan tracer spasi 192.168.1.65. Kita akan mentracer ke PC2. Tracer complete. Selanjutnya kita akan mentracer ke server 1. Kita ketikkan tracer spasi alamat IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Kita enter, trace complete. Lanjut, yang terakhir kita akan men-tracer menuju ke server 2 yaitu tracer spasi 43.43.43.1. Enter, trace complete. Selanjutnya kita akan mencoba tracing dari server 1.
kita ke command prompt, kita ketikkan tracer. Untuk server 1 ini yang pertama kita coba yaitu mentracer ke server 2. Kita ketikkan tracer 43.43.43.1. Trace complete, kemudian lanjut. Kita akan mentracing dari server 1 ke PC1. Tracer spasi 192.168.1.1 yang merupakan alamat IP dari PC1. Kita enter, browsing root-nya tersedia di sini, trace complete. Lanjut ke PC2, kita ketikkan tracer spasi 192.168.1.65. Kita enter, trace complete. Terakhir, kita akan men-tracing dari server 1 ke PC3. Tracer 192.168.1.253 yang merupakan alamat IP dari server dari PC3. Setelah selesai kita tracing semua, kita akan coba memutus salah satu jalur pada router. Dengan mencoba memutus dari sini, kita putus serial 2-nya, kita off-kan. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan melakukan simulasi kembali untuk melihat bagaimana routing dinamis itu bekerja. Kita ke mode simulasi kembali. Di filter tetap sama, hanya ICMP saja. Kemudian kita akan mulai skenario yang pertama seperti yang sebelumnya. Skenario pertama yaitu dari PC1 menuju ke PC2. PC1 menuju PC2. Dari PC1, file akan menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 akhirnya file diterima PC2. PC2 memberikan feedback melalui router 1, kemudian router 1 mengirimkan kembali ke PC1. Sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC1 menuju ke PC3. Kita klik PC1, kemudian kita klik PC3. Dari PC1, maka file akan melalui router 1. Kemudian dari router 1 menuju router 3, karena jalur yang kita pakai menuju router 2 terputus, sehingga routing dinamis mencari jalur lain, yaitu router 3. Kemudian router 3 melanjutkan ke router 2. Lalu dari router 2, file diterima oleh PC3. Kemudian untuk jalur kembalinya, dari PC3 menuju ke router 2, sama seperti sebelumnya, karena jalur di sini terputus, maka router 2 mengirimkan kembali ke router 3, dan router 3 kembali ke router 1, kemudian baru dari router 1 file kembali ke PC1, sehingga skenario sukses. Lanjut skenario selanjutnya, dari PC1 menuju ke server 1. Dari PC1, file menuju ke router 1. Kemudian router 1 melanjutkan ke router 3. Dari router 3 akhirnya sampai ke server 1. Kemudian server 1 mengirimkan kembali melalui router 3. Kemudian router 3 melanjutkan ke router 1 dan router 1 menerima kembali file tersebut. Sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC1 menuju ke server 2. Dari PC1, file menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 dilanjutkan ke router 3. Kemudian dari router 3, file diterima oleh server 2. Lanjut, server 2 mengirimkan kembali melalui router 3, kemudian dilanjutkan oleh router 1, dan akhirnya diterima oleh PC1. Sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya. Dari PC3, kita akan mengirimkan ke PC1. Dari PC3, akan mengirimkan file melalui router 2. Kemudian router 2 mengirimkan ke router 3. Karena jalur dari router 2 ke router 1 terputus.
sehingga router mencari jalur lain, yaitu router 3. Kemudian router 3 baru melanjutkan ke router 1, kemudian dari router 1 dilanjutkan ke PC1. Untuk jalur kembalinya dari PC1 menuju ke router 1, kemudian dilanjutkan oleh router 3 karena jalur terputus, sehingga router 1 mencari jalur lain, yaitu melalui router 3. Dari router 3 baru sampai ke router 2 dan akhirnya sampai kembali ke PC3, sehingga skenario sukses. Lanjut untuk selanjutnya dari PC3 ke PC2. Dari PC3 file melalui router 2, kemudian file melanjutkan ke router 3, dari router 3 dilanjutkan oleh router 1 dan akhirnya dari router 1 sampai ke PC2. Untuk jalur kembalinya dari PC2 menuju ke router 1, kemudian dari router 1 menuju router 3, dari router 3 menuju router 2, dan akhirnya sampai kembali ke router 3. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu dari PC3 menuju server 1. Dari PC3, maka file menuju ke router 2, kemudian dari router 2 dilanjutkan ke router 3, kemudian dari router 3 file diterima oleh server 1, kemudian dari server 1 mengirimkan kembali melalui router 3, dari router 3 dilanjutkan oleh router 2, kemudian akhirnya file diterima oleh PC3. Lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dari PC3 ke server 2. Dari PC3, file menuju ke router 2. Kemudian dari router 2 dilanjutkan ke router 3. Kemudian dari router 3, akhirnya sampai file tersebut ke server 2. Server 2 mengirimkan kembali melalui router 3. Kemudian dari router 3 dilanjutkan ke router 2. Dan dari router 2 akhirnya sampai kembali ke PC3, sehingga skenario-nya sukses. Lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu dari server 1 menuju server 2. Dari server 1, file dikirimkan melalui router 3. Kemudian file tersebut akhirnya sampai ke server 2. Server 2 mengirimkan kembali file melalui router 3. Router 3 akhirnya mengirimkan kembali ke server 1, sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya. Dari server 1 menuju ke PC1. Dari server 1, file melalui router 3. Kemudian dari router 2, file melalui router 1. Kemudian akhirnya file sampai ke PC1. Kemudian PC1 mengirimkan kembali melalui router 1. Router 1 melanjutkan ke router 3. Router 3 akhirnya mengirimkan ke server 1, sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario berikutnya. Dari server 1 menuju ke PC2. Dari server 1, file dikirimkan melalui router 3. Kemudian router 3 melanjutkan ke router 1. Kemudian dari router 1 mengirimkan ke PC2. Dan akhirnya PC2 menerima file tersebut. PC2 melanjutkan kembali memberi feedback melalui router 1. Kemudian router 1 melanjutkan ke router 3. Dan router 3 akhirnya mengirimkan ke server 1, sehingga skenario sukses. Lanjut ke skenario terakhir, yaitu dari server 1 ke PC3. Dari server 1, file menuju ke router 3. Kemudian dari router 3, file menuju router 2. Dan dari router 2, akhirnya file sampai ke PC3. Kemudian dari PC3 memberi feedback melalui router 2. Kemudian router 2 melanjutkan ke router 3. Dan dari router 3, file sampai kembali ke server 1. Sehingga skenario sukses. Kemudian setelah kita berubah jalurnya, kita akan mengecek kembali tracing setiap file. Dimulai dari PC1. Kita akan tracing kembali dari PC1, yaitu pada desktop, kita ke command prompt, kita ketikkan tracer dari PC1, pertama kita tracer ke PC2, kembali, tracer 192.168.1
T65. Reset dari PC1 ke PC2 sukses. Dan jalur yang dilewatnya sama seperti sebelumnya, yaitu melalui router 1 saja. Kemudian lanjut untuk tracer selanjutnya, kita ketikkan tracer 192.168.1.253 yang merupakan alamat IP dari PC3. Di sini sedikit berbeda karena di sini dari PC1 menuju ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dari router 1 yang seharusnya pada percobaan pertama tadi, di sini dia langsung menuju ke router 2. Tapi karena jalur yang dari router 2 kita putus, dia menuju ke router 3 terlebih dahulu, kemudian router 2 baru sampai ke PC3. Lanjut ke tracer selanjutnya, tracer 33.33.33.1. Tracer complete. Oke, selanjutnya kita tracer kembali dari PC1 menuju ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Tracer complete. Dengan demikian, semua tracing dari PC1 telah selesai. Lanjut ke, kita akan tracing ke PC3. Di bagian desktop, kita klik command prompt. Pertama, kita akan tracing dari PC3 ke PC1. Kita ketikkan tracer 92.168.1.1. Kita enter. Di sini, sama seperti PC1 tadi, pertama-tama filenya akan melalui ke router 2. Kemudian dari router 2 baru dilanjutkan ke router 3, baru ke router 1, kemudian baru sampai ke server dari ke PC1. Berbeda dengan yang sebelumnya kita cek tadi. Langsung lanjut untuk tracing selanjutnya, yaitu tracing ke PC2, tracer 192.168.1.65. Sama seperti tracing pada PC1, jalur yang dilalui sama. Lanjut ke tracer selanjutnya, tracer ke server 1, tracer 33.33.33.1. Tracer complete. Lanjut ke tracer selanjutnya, kita akan men-tracer ke server 2, tracer 43.43.43.1. Tracer complete. Sehingga semua tracing yang kita lakukan ke PC3 telah berhasil. Lanjut, kita akan melakukan tracing ke server 1. Dari server 1 kita klik command prompt, kemudian kita akan mengetikkan tracer 192.168.1.1. Kita akan mentracer ke PC1. Trace complete. Selanjutnya, kita akan mentracer ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Trace complete. Selanjutnya, kita akan mentracer ke PC2 192.168.1.65. Maaf sebelumnya, kita ketikkan terlebih dahulu tracer, baru alamat IP-nya 192.168.1.65. Kita enter, tracer complete. Kemudian terakhir kita akan men-tracer dari server 1 menuju ke PC3. Tracer 192.168.1.253. Kita enter, trace complete. Mungkin demikian penjelasan saya terkait materi dan simulasi tentang materi routing dinamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.